semuanya diberkati Tuhan, semuanya sehat, semuanya cantik, semuanya ganteng-ganteng. Yuk kita hari ini sekolah minggu bersama lagi ya. Semuanya siapkan hatinya, biar kita semua bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa dulu ya. Kak Jumira akan memimpin kita dalam berdoa. Adik-adik, sebelum memuji Tuhan, ayo kita mau datang sama Tuhan. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Kakak minta adik-adik semua duduk yang manis, yang rapi. Tidak boleh sambil tiduran ya. Tidak boleh sambil nonton TV, tidak boleh sambil main HP, tidak boleh sambil makan, tidak boleh sambil minum ya adik-adik. Adik-adik harus sungguh-sungguh ya benar. Nah adik-adik, ayo sekarang kita mau berdoa. Semuanya lipat tangannya, tutup mata, dan kakak mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi yang indah ini Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu sepanjang malam yang telah kami lalui Tuhan. Engkau memberkati kami dalam istirahat kami tadi malam Tuhan. Sehingga pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati Tuhan, dengan hati yang penuh dengan sukacita. Kami tahu semua itu karena berkat Tuhan buat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Dan pagi ini Tuhan, kami anak-anak-Mu mau memuji-Mu, mau menyembah-Mu. Kami juga mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Mari Engkau memberkati setiap adik-adik kami yang ada di rumah. Oh Tuhan, biarlah urapan-Mu Engkau curahkan atas setiap adik-adik kami yang di rumah Tuhan, sehingga mereka boleh mengikuti ibadah ini dengan baik dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, hingga sampai selesai Tuhan. Mereka boleh mengikutinya dengan penuh sukacita dan penuh semangat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau berkati setiap orang tua yang ada di rumah, mama papa yang mendampingi setiap adik-adik kami Tuhan. Engkau juga berkati mereka Tuhan. Pakai orang tua ini Tuhan untuk boleh menjadi penyemangat bagi anak-anaknya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Kami siap memuji Tuhan. Haleluya. Amin.
sekolah minggu hari ini. Berdoa sudah, bernyanyi dengan kakak-kakak sekolah minggu juga sudah. Berarti sekarang waktunya adik-adik untuk belajar firman Tuhan bersama-sama. Sudah siap kan adik-adik? Nah, adik-adik sekarang duduk yang rapi, tenang, dan tidak boleh disambi-sambi dengan bermain. Adik-adik harus tetap fokus mengikuti ibadah kita pada hari ini. Baik adik-adik, pertemuan hari ini akan Gunila buka dengan kita membaca firman Tuhan bersama-sama di Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Oke adik-adik, apabila adik-adik memperhatikan tema sekolah minggu kita selama bulan September ini, mulai dari minggu pertama sampai minggu ketiga, adik-adik sedang belajar tentang karakter buah roh yang ada di kitab Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Adik-adik sudah belajar tentang kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Untuk minggu ini kita akan belajar karakter kesabaran. Kesabaran menempati di urutan yang keempat ya adik-adik. Begitu pentingnya kesabaran dalam hidup anak-anak Tuhan Yesus, sehingga firman Tuhan menempatkannya pada urutan tertentu. Bila kita sudah memiliki kasih, sukacita, dan damai sejahtera, kesabaran akan hadir loh adik-adik. Tuhan Yesus sendiri sudah memberi teladan hidup kepada kita, bagaimana Tuhan Yesus tetap sabar dan tidak marah sama sekali terhadap orang-orang yang sudah menganiaya dan menyalibkan Tuhan di kayu salib. Dan sabar adalah salah satu sifat Tuhan. Gunila mau tanya nih, sabar itu apa ya adik-adik? Baik, Gunila akan mencoba menjelaskannya kepada adik-adik. Jadi, sabar itu tidak cepat marah-marah. Sabar itu mau menunggu giliran. Sabar itu mau mengerjakan tugas sampai selesai tanpa marah-marah dan tidak bersungut-sungut. Sabar itu tidak membalas temannya yang berbuat nakal. Nah, biasanya apa sih yang membuat kalian menjadi tidak sabar? Apakah adik-adik tidak bisa bersabar ketika menginginkan sebuah mainan yang adik-adik sukai? Ataukah adik-adik tidak sabar menunggu giliran bergantian saat adik-adik bermain bersama dengan teman-teman atau dengan saudara? Atau adik-adik cepat-cepat ingin selesai belajar karena ingin cepat bermain? Nah, yang mana nih adik-adik? Dalam Alkitab ada seorang raja yang bernama Raja Saul. Raja Saul dan pasukannya dalam keadaan yang terdesak saat orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel. Orang Israel lari bersembunyi di dalam gua. Dalam kondisi yang takut, Raja Saul menunggu kedatangan Samuel. Namun setelah Raja Saul menunggu selama 7 hari, Samuel tidak juga muncul. Hal ini membuat Raja Saul menjadi takut, gelisah, dan tidak bisa menahan diri untuk mempersembahkan kurban bakaran. Dalam keadaan takut dan terdesak, membuat Raja Saul tidak sabar untuk menunggu kedatangan Samuel. Dan Raja Saul melanggar perintah Tuhan. Adik-adik, sabar kerap kali kaitannya dengan menunggu. Di zaman sekarang ini, semua orang menyukai segala sesuatu yang serba instan. Apa-apa maunya yang serba cepat, serba kilat. Kalau bisa, tidak perlu belajar dengan tekun dan rajin supaya mendapat nilai yang bagus. Tidak perlu berusaha menabung terlebih dahulu untuk mendapatkan mainan yang diinginkannya.
sebagai anak-anak Tuhan, kita harus belajar bersabar. Oke adik-adik? Misalkan ketika kalian menginginkan sebuah mainan baru, adik-adik harus menabung dulu atau harus sabar sampai mama papa dapat membelikannya. Belajar untuk sabar menunggu. Atau ketika adik-adik ikut mama papa ke supermarket, kita harus antri saat akan membayar di kasir. Antri juga mengajarkan kita untuk belajar bersabar. Kita tidak boleh menyerobot masuk ke dalam barisan yang ada di depan kita. Atau ketika adik-adik bermain dengan saudara atau teman-teman, adik-adik juga harus bersabar menunggu giliran bermain dan tidak boleh berebut. Adik-adik, untuk menjadi sabar, kita perlu pertolongan Tuhan. Kita minta kepada Roh Kudus untuk menolong mengajari kita supaya kita bisa menjadi anak yang sabar dan tidak lekas marah-marah. Karena menurut kitab Amsal 16 ayat 32a, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Ayat hafalan kita minggu ini Bu Nira ambil dari kitab Amsal 16 ayat 32 ini ya adik-adik. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Amsal 16 ayat 32a. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan.